wabarakatuh. Saya Nurul Fadila Kahar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai literatur review yang saya buat, yaitu tantangan dan strategi good governance dalam tata kelola rumah sakit. Selanjutnya pendahuluan. Yang pertama yaitu konsep good governance atau tata kelola yang baik menjadi kunci penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional rumah sakit. Di sini penerapan good governance di rumah sakit tidak hanya terfokus pada pengelolaan sumber daya secara bijak, tetapi juga melibatkan aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan. Dan juga menghadapi dinamika yang semakin kompleks, termasuk peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan dan perubahan regulasi rumah sakit dituntut untuk lebih adaptif dan responsif terhadap berbagai tantangan. Di sini, tantangan dalam penerapan good governance di rumah sakit dapat bervariasi, mulai dari isu internal seperti manajemen sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur, hingga tantangan eksternal seperti regulasi pemerintah, tegangan publik, dan perubahan teknologi. Kesemua strategi ini memerlukan strategi komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut sambil memastikan kualitas layanan pasien tetap terjaga. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam pembuatan literatur review ini yaitu menggunakan sistem dan komprehensif, yang dimana proses ini dimulai dengan pencarian literatur yang luas di berbagai database akademik ternama seperti PubMed, GStore, dan Google Scholar dengan menggunakan kata kunci seperti good governance in hospital management, challenge, dan strategies in healthcare governance. Kemudian seleksi literatur fokus pada penelitian yang dilakukan secara langsung berkaitan dengan tata kelola rumah sakit dengan prioritas pada studi yang menyoroti aspek good governance, dan juga menentukan kriteria inklusi dan eksklusi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya sumber yang paling relevan dan berkualitas yang dijadikan referensi. Adapun hasil dari telaah jurnal yang kami lakukan yaitu dari penelitian Karin Borges de Oliveira dan Otavio Jos de Oliveira. Kesimpulannya yaitu bahwa pengembangan dan manajemen keberlanjutan di rumah sakit membutuhkan pendekatan yang komprehensif. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan kerangka kerja yang terfokus pada 5 penggerak utama dan 30 pendorong keberlanjutan. Hasil selanjutnya yaitu dari penelitian Marif, Nurhaida, Handar Subhan di Bakhtiar. Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini yaitu artikel ini membahas mengenai prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam layanan kesehatan di Indonesia dan menekankan peran penting negara dalam menyediakan layanan kesehatan berkualitas dan terjangkau. Artikel ini juga menyoroti pentingnya program jaminan kesehatan nasional dan peran pemerintah dalam mengelola kebijakan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, berbagai tantangan dalam menerapkan good governance dalam tata kelola rumah sakit, penelitian menyoroti perlunya kerangka kerja untuk meningkatkan keberlanjutan dengan fokus pada faktor ekonomi sirkular dan pembangunan bangunan berkelanjutan. Dalam upaya menerapkan good governance dalam tata kelola rumah sakit, sejumlah tantangan muncul memerlukan strategi yang tepat untuk mengatasi hambatan tersebut. Salah satu tantangan utama adalah kerangka kerja yang jelas. Tantangan yang muncul yaitu akuntabilitas dan partisipasi stakeholder, yaitu keterlibatan yang kurang dari pihak-pihak terkait dan kurangnya akuntabilitas dapat menjadi hambatan serius dalam mencapai good governance. Kurangnya partisipasi dapat menghasilkan keputusan yang tidak memadai dan merugikan kepentingan yang lebih luas. Oleh karena itu, strategi yang efektif untuk melibatkan mendorong partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan termasuk pasien, staf medis, dan masyarakat umum. Selanjutnya yaitu
Transparansi dan keterbukaan informasi juga menjadi bagian penting dari good governance. Nah, tantangan muncul ketika rumah sakit menghadapi kendala dalam menyediakan informasi yang memadai kepada masyarakat. Di sini strategi untuk mengatasi hal ini yaitu dengan melibatkan perbaikan dalam proses pelaporan dan komunikasi serta peningkatan aksesibilitas informasi kepada semua pihak terkait. Dengan meningkatkan transparansi, rumah sakit dapat membangun kepercayaan dan mendukung good governance. Selanjutnya, pelibatan komite medis juga penting dan menjadi fokus penting implementasi peraturan internal dan peran yang optimal dari komite medis yang menjadi tantangan strategi yang diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan sosialisasi peraturan yang dilakukan kepada seluruh personil rumah sakit sehingga setiap orang terlibat dengan baik dalam menjaga tata kelola klinis yang efektif. Secara keseluruhan, penerapan good governance dalam tata kelola rumah sakit memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Strategi yang mencakup pengembangan kerangka kerja yang jelas, partisipasi aktif stakeholder, transparansi informasi, dan peran yang optimal dari komite medis akan menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tata kelola efektif yang berkelanjutan. Sebagai kesimpulan, dalam strategi penerapan good governance dalam tata kelola rumah sakit itu harus mencakup upaya pengembangan kerangka kerja yang lebih baik, penguatan partisipasi pemangku kepentingan, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, serta pemahaman dan implementasi yang lebih baik terhadap peraturan internal. Pendekatan ini bersifat holistik dan membutuhkan kolaborasi yang erat antara pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat untuk mencapai tata kelola efektif dan berkelanjutan. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai literatur review saya dengan judul Tantangan dan Strategi Good Governance dalam Tata Kelola Rumah Sakit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.